Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya yakin setiap dari kita pasti sudah pernah paling tidak membaca cerita-cerita dongeng, atau mungkin anak-anak dari Bapak Ibu di sini, atau mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah menonton kisah-kisah di Disney, gitu ya. Cerita-cerita dongeng misalnya Cinderella, Little Mermaid, dan sebagainya. Dan biasanya kita dengar di bagian ending dari narator kisah dongeng ini, "And they live happily ever after." Biasanya kayak gitu kan. Dan mereka hidup setelah menikah, hidup bahagia selama-lamanya. Tapi kalau kita pikir-pikir, seringkali ending dari cerita dongeng ini serasa seperti too good to be true, seperti begitu idealis. Kalau kita lihat kehidupan kita setiap hari, kehidupan nyata kita sebagai manusia, seringkali kita mendengar, bahkan mungkin pernah mengalami seorang jatuh cinta, kemudian berjalan dalam kisah cinta ini. Namun apa yang terjadi ketika ada perselisihan, pertengkaran, mereka pisah, putus. Jatuh cinta, memutuskan untuk menikah. Dalam perjalanan waktu hidup pernikahan, ada problema, inginnya happily ever after, inginnya bahagia selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Kepahitan, ditinggalkan. Beberapa dari kita punya cerita ending yang seperti itu. Kemudian kita menyimpulkan, sepertinya happily ever after itu enggak ada. Sepertinya happy ending itu enggak ada. Bahkan dalam perjalanan iman kita, sepertinya mustahil happy ending, akhir yang bahagia. Tapi inilah tantangan yang gereja mau ajak kita lihat pada masa Advent ini, bahwa di dalam Tuhan ada happy ending, bahwa karya keselamatan dari Allah itu sungguh-sungguh ada. Dan kita tahu awal ceritanya dan akhir dari cerita kasih keselamatan Allah. Dan ini yang diwartakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama.
Tidak ada lagi perang, yang ada kedamaian. Kalau kita lihat situasi dunia saat ini sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita ini luar biasa, pasti ada happy ending. Belum ending kalau belum happy, belum berakhir kalau belum bahagia. Itu tantangan. Itu letak harapan kita. Kalau misalnya perjalanan hidup kita saat ini misalnya begitu pahit, begitu sulit, dan kita mungkin berpikir, mungkin ini ending dari perjalanan hidupku. Mungkin hidupku sudah seperti ini. Tapi seorang yang beriman akan Allah, yang lewat kisah keselamatannya kepada kita telah menulis sebuah ending, sebuah akhir yang bahagia. Kita mau berani dengan penuh iman, percaya bahwa kalau saat ini kita belum bahagia, artinya belum ending. Artinya kisah kita belum berakhir. Terus jalan, terus pikul salib, jangan berhenti. Seringkali bukan seberapa besar atau kecilnya salibku. Yang paling utama adalah seberapa besar imanku. Seberapa dalam harapan dan kepercayaanku akan Allah. Dan kita tahu, salah satu happy ending pada orang yang punya iman yang besar akan karya keselamatan Allah dikisahkan dalam bacaan Injil ini. Seorang perwira, lihat imannya yang luar biasa, kerendahan hatinya, tapi kepercayaannya akan kasih Allah yang luar biasa, bahwa ia merelakan kisah hidupnya ditulis oleh Allah. Biarkan Allah yang ambil alih, biarkan tangan Allah juga bekerja untuk menulis ending dari kisah hidupnya. Dan apa yang terjadi? Iman seorang perwira yang diceritakan dalam bacaan Injil ini menjadi doa kita semua pada saat kita merayakan Ekaristi. Padahal dia tidak mengenal Allah, tapi lihat imannya menjadi doa kita semua. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi jangan anggap remeh iman kita. Mungkin suatu saat apa yang kita katakan, apa yang kita imani, apa yang kita lontarkan akan menjadi doa bagi banyak orang. Biarkan cerita kita ditulis oleh Allah, karena bersama Allah akan selalu ada happy ending.